Sebenarnya filler itu adalah tindakan yang dilakukan untuk merawat pasien, membuat lebih cantik, mengisikan volume di bawah kulit supaya misalnya garis senyumnya atau untuk dagunya atau kerutan yang tidak begitu dalam tapi ada garisnya untuk diisi supaya wajahnya kelihatan lebih optimal, cantiknya lebih sehat, atau juga bisa digunakan di bibir misalnya biar bibirnya kelihatan lebih tebal. Ini adalah prosedur yang lazim digunakan dan merupakan tindakan minimal invasif. Minimal invasif artinya tanpa bedah. Dan yang biasa disuntikan sebagai filler adalah zat yang aman dan lazimnya digunakan itu seperti hyaluronic acid misalnya. Ada juga bentuk yang lain yang sudah mendapatkan izin dari badan terkait. Dan ada yang bisa diserap tubuh, ada juga yang diserap tubuh dalam waktu yang lebih lama. Rata-rata kalau untuk bibir misalnya itu biasanya 6 bulan sampai setahun udah diserap. Dan semua kalau sudah melalui uji klinis dan uji dari badan terkait sudah tersertifikasi, itu tidak menimbulkan efek samping. Paling ya seperti setelah disuntik ada merah dikit, tapi setelah itu hilang ya. Jadi setelah itu akan jadi bagus dan tidak ada infeksi. Nah kalau ada infeksi berarti ada faktor yang lain yang mesti diteliti dulu apa itu. Iya, setiap dokter ketika melakukan tindakan medis atas permintaan pasien itu selalu ada namanya informed consent. Ya, baik berupa keterangan, terus dia tanda tangan bahwa sudah paham apa yang dilakukan, apa yang disuntikan. Nah, sebaiknya saran saya kalau kita menyuntikan pada seorang dokter, setahu saya setiap dokter akan melakukan tindakan yang terbaik menurut pengetahuannya. Melakukan tindakan dengan menggunakan alat, bahan maupun di ruangan yang tentu saja sudah memenuhi syarat sesuai dengan protokol dan SOP-nya. Jadi itu ada aturannya lah, melakukan tindakan seorang dokter itu sudah ada ilmunya. Jadi jika terjadi suatu ya misunderstanding atau tiba-tiba ada infeksi atau ada demam, sebaiknya kembali kepada dokter yang melakukan untuk dikonsultasikan dan dokter tersebut bisa melakukan tindakan untuk memperbaiki hal tersebut. Kalau untuk meneliti ya tentu perlu waktu untuk dilihat atau ditanyakan langsung pada dokternya itu apa. Kalau lihat adanya infeksi berarti ada bakteri atau kuman yang mengkontaminasi filler tersebut, tapi bisa juga bukan fillernya yang mengandung kuman. Pernah ada kasus di dunia di mana setelah di filler pasien misalnya tak sengaja memegang wajah tangannya, ternyata ada bakteri, itu juga bisa menimbulkan inflamasi atau pembengkakan. Jadi itu mesti diteliti dulu. Tapi kalau semua prosedur sudah dilakukan, alatnya sudah benar, steril, yang disuntikan juga sudah sesuai yang digunakan dalam kedokteran medis, dan pasien pun menuruti nasihat dokter, itu harus diteliti dulu kesalahannya di mana. Apakah dari manufacturernya, pabriknya, dan biasanya untuk produk filler yang besar, saya tidak bisa sebut nama ya, itu selalu menjadi sponsor besar di Paris, itu yang kita pakai di sini. Sudah ada izin di Eropanya, sudah ada izin Badan POM-nya. Mereka itu akan bertanggung jawab dan selalu memfollow up para dokter yang sudah tersertifikasi, apakah aman, apakah ada efek apa. Jadi mereka bahkan bertanggung jawab jika ada masalah yang tidak diinginkan. Misalnya, wah terserap lebih cepat, itu mereka kasih ganti sesuatu fillernya lagi tanpa bayar, karena dia perusahaan besar dan punya legal advisor yang juga tim yang sangat besar. Nah, kalau suntikan biasanya dokter akan pakai disposable, yang steril dipakai sekali saja. Kalau menentukan jenis fillernya, menurut pengalaman bertahun-tahun ini, filler yang biasa digunakan dalam dunia kedokteran itu cukup aman. Dan saya bahkan belum pernah dengar kasus infeksi dengan menggunakan filler yang sudah ada izin tersebut. Tapi pada zaman dahulu bertahun-tahun lalu itu sering sekali saya diundang sebagai pembicara atau di televisi untuk memberikan keterangan mengenai silikon cair. Silikon cair yang tidak lazim dan tidak boleh digunakan secara medis ya. Silikon cair yang biasa zaman dulu 10 tahun lalu tuh heboh disuntikan, kemudian jadi infeksi. Nah, itu yang sering menimbulkan infeksi. Tapi kalau filler yang zaman sekarang itu sudah bebas bakteri, ada uji klinisnya, jadi nggak sembarangan. Jangan sampai masyarakat jadi takut. Ada satu kasus itu mesti diteliti dulu, harus diperiksa dulu itu apa sebenarnya sebelum buru-buru menuduh. Oke dokter, terkait pada insiden nggak boleh buru-buru disebutkan malpraktek ya, karena kalau kita menuduh seseorang melanggar hukum dan orang itu tidak setuju bisa menuntut balik. Jadi mesti diteliti dulu baik-baik, dibicarakan baik-baik, karena sekali lagi menjadi dokter itu tidak mudah. Setiap dokter itu
sudah dibekali dengan pengetahuan medisnya, dengan norma-norma etika medisnya pasti sudah tahu. Jadi jika ada terjadi suatu kesalahan, misalnya ada infeksi, itu mesti diteliti dulu dari mana? Apa dari produk terkontaminasi? Kalau produk berarti pabriknya juga mesti bertanggung jawab. Apakah pada saat, maaf saya nggak tahu kasusnya bagaimana sebenarnya, tapi masih dalam penelitian ya. Jadi itu mesti ditanyakan baik-baik, dibicarakan dengan kepala dingin untuk dilihat apa penyebabnya. Kemudian yang bernanah tadi atau infeksi tadi memang harus dikeluarkan, dan waktu dikeluarkan itu harus dengan dokter bedah plastik supaya tidak menimbulkan luka baru atau menimbulkan bekas. Yang paling kompeten melakukan itu dokter bedah plastik. Dan kalau yang dilakukan itu bisa besar dan luas, itu dengan tindakan anestesi sedasi, cukup ditidurkan kemudian dilakukan. Kalau silikon cair itu mungkin tidak bisa hanya sekali, jadi ini belum tahu, mesti diteliti dulu. Tips saya bagi para pemirsa yang ingin cantik, menggunakan filler atau tindakan medis lainnya, silakan saja. Jangan jadi takut karena ada 1-2 kasus dan itu perlu penelitian lebih lanjut. Pilihlah dokter yang berkompeten, yang sudah tersertifikasi, dan pilihlah klinik yang sudah memiliki reputasi yang baik. Saya percaya setiap dokter akan melakukan tindakan yang terbaik bagi pasiennya. Jika Anda menemukan masalah, hubungi langsung dokter yang bersangkutan untuk kemudian dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Tindakan kecantikan, perawatan kecantikan, melakukan terapi untuk memperbaiki hormon atau stem cell, silakan dilakukan di tempat yang kesayangan Anda, dipercaya, sudah memiliki izin, tersertifikasi, dan jangan jadi takut. Karena sekarang ini tindakan kedokteran modern, sebenarnya ilmu kedokteran modern sudah sedemikian maju. Jika terjadi infeksi, itu banyak faktor yang mesti diteliti dulu, baik secara laboratorium atau ditanyakan langsung kepada dokternya atau produknya dan pasiennya sendiri. Saya doakan mudah-mudahan menemukan solusi yang baik, dan para pemirsa jangan jadi takut untuk berobat ke dokter atau melakukan tindakan estetik dan kecantikan.